Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan dan akhwat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuh, dan saudaranya yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, falyakul yahdikumullah, maka yang bersin tadi menjawab lagi dengan mengatakan yahdikumullah wa yusli balakum, semoga Allah beri petunjuk kepada engkau dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Akhrajahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini berkaitan tentang adab bersin dan adab orang yang mendengar bersin. Pertama, berkaitan dengan orang yang bersin. Orang yang bersin, dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tatkala dia bersin, keluar kotoran dari tubuhnya dan dia merasa lebih ringan daripada dia bersin tersebut terpendam dalam dirinya, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Dan sebagian orang menyatakan bahwasanya bersin menunjukkan sehatnya seseorang. Dia tidak berbicara tentang orang yang menunjukkan dia sakit, tidak, tapi kita berbicara tentang yang bersin terkadang yang dialami oleh seorang. Ini adalah nikmat yang menunjukkan tubuhnya sehat sehingga keluar dari tubuhnya hawa tersebut, sehingga dia mengucapkan alhamdulillah. Dan ini peringatan bagi kita. Kalau bersin, sekedar bersin, kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat tersebut. Bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain? Oleh karena hendaknya sering kita memuji Allah, terutama tatkala kita berzikir alhamdulillah setelah sholat. Benar-benar kita renungkan makna alhamdulillah, bahwasanya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan nikmat tersebut kepada kita. Kemudian tatkala dia bersin, hendaknya dia memperhatikan adab. Ya, sebagaimana Nabi SAW tatkala dia bersin, Rasulullah SAW bersin, wada'a yadahu fi fih. Rasulullah SAW kalau dia bersin, maka dia meletakkan tangan beliau di mulutnya atau meletakkan bajunya, ya, sehingga tidak tersebar kemana-mana. Kemudian beliau melemahkan suara beliau tatkala bersin. Oleh karena seorang tatkala bersin, jangan dia menggelegar dengan sekeras-kerasnya, kemudian kepala lehernya atau kepalanya dipalingkan kanan dan kiri sehingga tersebarlah virus-virusnya, tidak. Tapi dia berusaha mengecilkan suaranya dan berusaha menutup mulutnya. Nah, ini adab dalam bersin sehingga dia tidak mengganggu orang lain. Karena ada orang yang seperti tatkala bersin menggelegar sengaja, ya. Ada orang tidak sengaja, tidak mampu untuk menahan suaranya. Ini ya dapat uzur, tapi ada yang sengaja untuk melepaskan ya suaranya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada orang yang mendengar, tatkala mendengar saudaranya bersin, maka dia menjawab yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepada engkau. Engkau telah mendapatkan nikmat, maka semoga Allah menambah rahmatnya kepada engkau. Para ulama berbicara tentang bagaimana kalau ada orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Kita tidak mengucapkan yarhamukallah kepada dia. Dalam hadis disebutkan atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Ada dua orang yang bersin di sisi Nabi, maka Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada satunya dan satunya Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah. Maka orang yang tidak diucapkan yarhamukallah protes, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, syammatta hadza wa lam tushammitni." Kau mengucapkan yarhamukallah kepada si fulan, adapun kepada aku tidak. Maka Nabi mengatakan, "Inna hadza hamidallah wa lam tahmadillah." Si fulan tadi tatkala bersin mengucapkan alhamdulillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena kalau orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak menjawab yarhamukallah. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahimahullah taala, tatkala ada seorang bersin di hadapan Ibnu Mubarak dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Ibnu Mubarak bertanya kepada dia, apa yang diucapkan oleh orang yang bersin? Orang ini pun mengatakan alhamdulillah. Maka Ibnu Mubarak kemudian mengucapkan yarhamukallah, seakan-akan mengingatkan kepada orang tersebut. Terkadang seorang lupa mengucapkan alhamdulillah atau karena saking sibuknya lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, maka boleh kita mengingatkan dia agar kita mengucapkan yarhamukallah kepada dia. Kemudian apa hukum mengucapkan yarhamukallah? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, setiap orang yang mendengar harus mengucapkan yarhamukallah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, cukup sebagian orang yang mengucapkan yarhamukallah. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak. Ya, kita berusaha menghidupkan sunnah ini. Apa hukumnya sunnah? Apakah fardu kifayah atau fardu ain? Kita berusaha mengucapkan yarhamukallah kepada saudara kita yang bersin. Kemudian setelah kita mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, balik mendoakan orang yang telah mendoakannya dengan berdoa semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah meluruskan urusanmu. Sungguh indah adab yang diajarkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam saling mendoakan di antara sama muslim, menghilangkan rasa hasad, menghilangkan rasa dengki. Bayangkan jika seorang saling mendoakan di antara mereka, dan ini mempererat tali ukhuwah di antara kaum muslimin. Sangat dituntut untuk mempererat tali ukhuwah, tali persaudaraan di antara kaum muslimin, dan sangat dituntut untuk menghilangkan segala sebab-sebab yang bisa menumbuhkan perpecahan, perselisihan, buruk sangka dan yang lain-lainnya. Terakhir sebelum kita tutup majelis kita, yaitu pembahasan tentang bagaimana orang yang sakit yang bersin berulang-ulang. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk mengucapkan yarhamukallah sekali saja. Ada yang mengatakan sampai 3 kali disunahkan, lebih dari itu tidak perlu. Disebutkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada seorang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan yarhamukallah. Thumma atasa ukhra. Kemudian orang ini bersin lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ar-rajulu mazkum. Si fulan ini sedang sakit flu. Oleh karenanya ini isyarat dari Nabi SAW kalau ternyata orang tersebut bersinnya tidak wajar. Namun karena sakit maka kita rubah doa. Doanya bukan lagi yarhamukallah, tapi kita mendoakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, atau doa-doa yang berkaitan dengan orang yang sakit. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.